Tapi jadi jelas serius. Ya, baik-baik gini aja udah nggak apa-apa. Kan radio. Belum connect di gua. Di gua sih udah sih. Teneng, teng. Di situ Kak Cindy-nya nongol nggak? Kita ngomong dulu dah. Jadi meeting ID-nya udah ya? Hah? Meeting ID. Soalnya kan kita berdua, Vin. Ngomongin pun gimana? Jadi itu maksudnya. Ngomong dulu dah. Udah begini. Oke, keluarga Gracia, kita masih di program After Lunch dan siang hari ini spesial banget ya karena nanti kita akan talk show bareng bersama dengan Evi Kosasih dan saat ini masih ada kendala teknis. Iya, kita lagi coba untuk menyambungkan kembali koneksi ya. Tadi sudah sempat terkonek, tapi sekarang agak sedikit ada gangguan jadi terputus dan sedang dicoba lagi ya. Ya, dan Anda keluarga Gracia yang mau request ditahan dulu. Tapi nanti lagu-lagu yang tadi sudah di request akan kita putarkan nanti ya setelah selesai dari talk show siang hari ini bersama dengan Evi Kosasih dan juga ada teman-teman dari Aboda juga siang hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Hai. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Evi. Siang. Iya, siang hari ini selain Kak Evi juga ada teman-teman dari kakak-kakak dari Aboda ya, betul ya? Iya, betul. Oke deh. Coba dong suaranya dari Aboda. Boleh suaranya? Tes, halo. Iya, suaranya sudah terdengar ya. Testing. Oke, apa kabar nih semuanya, Evi dan kakak-kakak dari Aboda? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Oke, keluarga Gracia untuk Anda mungkin yang mau tanya-tanya ya bersama dengan Evi Kosasih dan teman-teman dari Aboda bisa bergabung di 0817-222-959. Oke, kita langsung saja bertanya untuk Evi ya di siang hari ini. Oke, kesibukan nih dari Evi dan teman-teman dari Aboda di masa pandemi ini seperti apa sih? Oke. Nih, dari aku dulu atau dari kakak-kakak Aboda nih? Dari Evi dulu deh, boleh. Oh, oke. Iya, kok. Sibuknya ngapain ya? Ya masih banyak nulis-nulis lagu, denger-dengerin referensi lagu juga untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Banyak pelayanan juga. Terus apa lagi ya? Ngajar musik juga. Oke. Gitu. Oke, kalau dari kakak-kakak Aboda sendiri, atau mungkin boleh perkenalkan dulu ya. Ini Aboda ini apakah sebuah grup musik atau grup vokal? Silahkan mungkin kakak-kakak dari Aboda bisa memperkenalkan diri nih untuk para pendengar Suara Gracia FM. Oke, selamat siang semuanya. Panggilnya apa kalau pendengarnya? Keluarga Gracia. Keluarga Gracia. Keluarga Gracia. Oke, selamat siang semua pendengar Keluarga Gracia. Ya. Kami Aboda. Ini diwakili dua orang personel dari Aboda. Ada Clement Noya di bass dan saya Filmon Noya di gitar. Jadi Aboda itu grup musik. Kami berangkat dari pelayanan, tapi juga kami main di musik secara luas di dunia sekuler juga. Kebanyakan sih lagu-lagu instrumental gitu. Jadi awal-awal singkatnya kami awal-awal tuh banyak rearrange lagu-lagu hymn, lagu-lagu gereja yang lama gitu yang nggak dinyanyiin sama anak-anak muda. Kemudian kami rearrange dan Iya, ini ada sedikit gangguan di koneksi ya karena
Mungkin koneksinya kurang stabil ya Dian ya siang hari ini ya. Oke. Kita masih mencoba untuk terus tersambung dengan Evi Kosasi dan juga teman-teman dari Aboda siang hari ini. Halo. Dan mungkin keluarga Gracia buat Anda yang siang hari ini punya beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Aboda ataupun untuk Kak Evi Kosasi sendiri ya. Mungkin pengen tahu nih untuk pribadinya gitu kan siapa atau kesibukannya, silahkan ya bisa bergabung di 0817-222-959. Nah kita sekarang udah terhubung lagi nih Dian. Iya. Dengan ada Kak Evi. benar ya, Vanuel Noya dan Filemon Noya. Ini Filemon Noya, saya di gitar dan adik saya Clement Noya. Clement dan? Nah, Vanuelnya lagi bener. Oh, okay. Clement saya. Clement dan Filemon ya. Oke. Oke. So, tadi kan Aboda sendiri juga adalah grup musik juga ya yang rearrange juga beberapa lagu-lagu lama juga ya. Oke, kenapa sih kalian bisa akhirnya berkolaborasi sama Evi Kosasi ini dan melahirkan single baru ya yang Dia Tetap Percaya? Kalau gimana sampai kolaborasi, Evi itu adik kelas sekolah saya waktu SMA. SMA ya? SMA ya? SMA. Iya, kita kebetulan satu SMA yang sama. Itu jadi emang udah kenal udah lama lah gitu. Terus benar, dan kebetulan 3 dari 4 personel Aboda itu secara rutin melayani di gerejanya Evi. Gitu. Okay. Jadi senior ketemu junior, ya kan? Junior nggak bisa betul sekali. Ya. Kecuali saya. Gitu. Evi ada lagu, kayaknya mungkin beberapa kali sih ya mungkinnya ada. Saya agak lupa. Pokoknya intinya ada lagu yang Evi bikin. Terus kemudian Evi tertarik untuk ngajak dan kami dengar materinya asik gitu ya secara musik, secara musikalitas asik gitu, nggak susah, bener-bener gampang diikutin untuk nyanyi dan makna, yang penting maknanya gitu ya, maknanya itu kena begitu. Terus akhirnya kami juga senang untuk bisa berkolaborasi bersama-sama Evi. Gitu. Oke. Nah untuk Evi sendiri ini sejauh ini sudah berapa lagu atau mungkin ada album yang sudah dilahirkan atau juga selama ini apakah memang vokal single atau memang punya grup musik rohani lain bergabung dengan grup rohani? Oke. Ini berat juga ngomongnya dilahirkan ya. Aduh, saya melahirkan sesuatu ya. Oke. Bikin berkarya. Kalau single, ini lagu Tetap Percaya ini adalah single ketiga saya. Jadi single pertamanya itu dari tahun 2016, judulnya Kau Bersamaku. Waktu itu bikin lagu ini bareng dengan Kak Echa Sumantri. Lagu ini terus kakak saya itu ya. Lagu luar biasa. Lagu yang single yang kedua itu, sebelum single yang kedua ada sempat bikin karya album bareng dengan gereja saya, itu untuk Christmas album. Di tahun berapa Evi? Yang single itu kedua? 2018. 2018. Berarti selangnya 2 tahun ya. Iya, benar. Kebetulan bisa begitu. Kebetulan per 2 tahun ya. Karyanya muncul ya. Oke, yang tapi lagu Tetap Percaya ini siapa ya? Evi atau dari Aboda atau kolaborasi? Oh, saya. Yang ciptain saya barengan sama pasangan saya. Oke. Jadi udah nggak available ya? I'm sorry. Oke. Katanya available. Kenapa? Katanya available. Available ini lagunya available on digital platform today. Tapi kalau penyanyinya udah enggak ya? Pendaftarannya udah tutup. Udah tutup ya. Jadi Gracia yang ngefans udah pupus harapannya ya. Oh, aduh. Oke. So, berapa lama sih untuk dari Aboda sendiri dan Evi Kosasi menciptakan atau aransemen lagu ini sehingga akhirnya jadilah single sampai finishnya ya? Betul. Dari Aboda sendiri. Evi, lagu Tetap Percaya ini kan sebenarnya jadi lagu tema untuk
Natal gerejanya Evi gitu. Jadi tahun 2019 kemarin. Nanti mungkin bisa ditanya, Evi bisa cerita juga awal bikinnya itu kapan. Cuman kok karena saya juga pelayanan di gerejanya Evi juga, jadi ya mungkin sekitar mau masuk Desember atau November gitu ya. Saya agak kurang inget. Cuman aransemen yang dibikin untuk Natal kurang lebih aransemen itu juga yang akhirnya dijadiin single kayak gitu. Terus ide-idenya tuh kurang lebih seperti itu. Terus kayaknya sekali ya kita ada latihan atau workshop workshop ke studio kami. Terus kayaknya nggak begitu terlalu sulit ya gitu ya, karena emang ya bahasanya juga gampang banget nyambungnya gitu. Terus kita rekaman di studio kayaknya awal tahun ini ya Vi ya, Januari tanggal 17 rekamannya ya gitu. Oke. Jadi ya kurang lebih gitu waktunya. Oke. Iya. Nah, soalnya kalau menurut saya sih lagunya tuh udah enak. Jadi ini mungkin sedikit insight aja buat teman-teman yang nulis lagu atau arranger. Kadang-kadang tuh kalau lagunya udah enak tuh jangan terlalu diapa-apain gitu. Karena jangan justru malah jadi nggak enak nanti ya. Iya. Kalau terlalu banyak bumbu jadi nggak enak. Yang enak tuh yang lama cuma rendang doang, Mas. Rendang dimasak enak. Jadi lapar saya. Tapi kalau aransemen kayaknya maksudnya bahan dasarnya kan udah enak nih, udah kelihatan gitu. Jadi kayak tinggal dikasih sentuhan-sentuhan aja ya pemanisnya. Ayo makan dulu yuk. Yang malam makanya virtual ya. Oke. Lagi Evi itu emang musisi kan, jadi dia emang pemain piano, terus juga kalau nggak salah bikinnya pakai gitar sih ya. Jadi emang kayaknya di kepalanya Evi itu udah ada aransemennya gitu. Jadi bukan lagu mentah banget gitu. Jadi emang udah ada aransemennya, tinggal diaplikasiin kayak gitu. Oh gitu, jadi emang pada dasarnya Evi ini adalah musisi ya. Musisi juga. Tiba-tiba gitu ya tercetuslah nada-nada itu dan saling bertautan gitu. Apa sih? Wow, luar biasa kata-katanya kakak dia. Bahasanya tinggi ya. Lebih tinggi dari kita bahasanya ya. Evi mungkin perlu tahu kalau Dian juga di sini suka menciptakan lagu ya. Wah. Enggak. Tunggu Kak Dian. Iya, cuman lagunya nggak bisa masuk dapur rekaman. Masuknya dapur penggilingan ya. Evi, sebenarnya kita ini apa sih yang ingin disampaikan ya, atau ingin diceritakan kepada pendengar? Setiap pendengarnya ya. Dari lagu Tetap Percaya ini ya. Kalau dari saya secara pribadi, saya ciptain lagu ini tuh yang pasti nggak sembarangan, tapi itu justru nyiptain lagu ini saat lagi ngalamin kemustahilan. Jadi yang mau saya sampaikan di lagu ini adalah waktu kita ngerasa kita tuh lagi di bawah banget, terus kita lagi dapetin satu posisi yang istilahnya, aduh ini mustahil banget buat kejadian bagi kita, yang istilahnya ini nggak mungkin banget, tapi yang penting percaya Tuhan bisa pegang kendali semuanya. Yang walaupun 1 juta orang bilang enggak, 100.000 orang bilang no, kalau Tuhan bilang iya, itu pasti terjadi buat hidup kita. Itu sih yang intinya dari lagu itu. Oke. Ya, luar biasa ya maknanya ya. Maknanya dalam banget ya. Kadang kalau udah melewati atau sedang mengalami masa kemustahilan, intimidasi banyak masuk gitu ya. Apalagi dari omongan-omongan orang sekitar. Tapi kalau Tuhan udah bilang iya, ya pasti kejadian gitu kan ya. Ya, dan harapannya bahwa pujian ini yang tadi sudah Evi dan juga teman-teman Aboda karyakan ya, yang judulnya Tetap Percaya ini bisa memberikan kekuatan ya untuk setiap pendengarnya. Nah, untuk Evi dan juga kakak-kakak dari Aboda, kalau mengingat sekarang kan kondisinya lagi pandemi nih ya. Nah, sewaktu proses pembuatan lagu ini sampai rekamannya, sampai finishnya, itu mengalami kesulitan-kesulitan nggak atau kendala apa yang dihadapi? Kayaknya sebelum masa pandemi ya. Oh, ini sebelumnya. Iya, kebetulan kita kan ngeteknya Januari ya, Vi ya? Januari. Oh, 2020. Oke. Iya, benar. Oke. Jadi waktu itu belum sih. Oh, jadi kan belum ya? Oke. Tapi waktu itu ada mengalami kesulitan nggak?
Enggak ya? Enggak sih ya, kesulitan karena kita masih bisa ketemu. Iya, benar ya. Betul, belum ada Benar. pembatasan nih ya. Nah, Belum. oke. Untuk kakak-kakak Aboda sendiri boleh cerita nggak? Maksudnya Aboda sendiri ini sudah berdiri sejak kapan? Gitu. Dan mungkin ada album yang sudah dilahirkan juga ya, dimunculkan. Ya, Aboda sendiri mungkin ini cerita sedikit aja. Jadi kan kami ayah ini almarhum tuh memang seorang hamba Tuhan gitu. Jadi kayak dia suka ke khotbah-khotbah di mana, terus kita suka diajak, terus sebelum dia khotbah kita nyanyi, kayak gitu intinya tuh. Jadi kan ayah kami orang Ambon nih, orang Ambon kan suka nyanyi ya, kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, terus sampai sekitar mungkin tahun 98-99 gitu, kami mulai dengan format yang kayak begini gitu. Jadi banyak lagu-lagu yang kami rearrange atau banyak lagu-lagu hymn yang kami bawakan, khususnya secara instrumental gitu. Jadi dari tahun 9 gitu ya. Namanya waktu itu masih Worshippers, cuman waktu kami mau rilis album yang pertama tahun 2006, 2006 Today in Paradise, singkatnya kami akhirnya ganti nama jadi Aboda. Sebenarnya artinya masih kurang lebih sama gitu. Aboda itu kan dari bahasa Ibrani yang artinya to work, to serve, to worship. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih hal yang sama. Intinya kehidupan orang-orang Israel waktu di zaman perjanjian lama itu adalah bentuk ibadah mereka. Jadi ibadah itu bukan terbatas pada satu ritual tertentu, hari tertentu, tapi seluruh kehidupan mereka. Jadi itu yang prinsip itu yang kami sampai sekarang gitu, Aboda. Udah tua juga ya, dari tahun 99 ya? Iya. Udah lama juga. Saya itu masih ini. Itu album ada tiga. Today in Paradise tahun 2009 ada, sebenarnya sih kayak repackage plus ada lagu baru juga dari album yang pertama. Terus album yang ketiga itu tahun 2015 Yes Hymnals, itu ada ya di platform digital kayak gitu. Oke. Untuk Evi nih, sekarang kan Evi dan kakak-kakak dari Aboda pastinya ya. Sekarang kan sedang masa pandemi, orang banyak di PHK, orang banyak mengalami keputusasaan gitu ya. Atau mungkin juga dengan musisi-musisi rohani yang kayaknya mengalami stuck nih di masa-masa pandemi ini. Ada nggak sih kayak mungkin kayak encouragement dari teman-teman dari Aboda dan dari Evi sendiri, di mana kita harus tetap berkarya nih sebenarnya di tengah pandemi. Oke. Dari kakak Aboda dulu mungkin? Dari dulu dong. Kan junior. Kalau ada senior, junior gitu ya. Oke, kalau dari saya, karena ya saya juga setengah musisi, saya nggak bilang sepenuhnya saya musisi sih ya, karena saya juga senang jadi seorang entrepreneur juga, bikin sesuatu. Kalau yang saya rasain sih selama lagi kayak gini kan kebanyakan di rumah gitu ya. Sebenarnya kalau secara musisi itu banyak kok yang bisa kita lakuin secara positif untuk berkarya dari rumah gitu ya. Apalagi kalau kita walaupun alat-alatnya mungkin terbatas gitu untuk beberapa musisi, tapi kita punya yang namanya dasar pemikiran kreativitas. Nah, apapun pasti kita juga bisa dari berpikir, dari kita mau bikin apapun, kalau yang namanya musisi pasti ada aja bisa keluar aja gitu, mau bikin lagu, mau bikin aransemen tuh bisa sebenarnya di rumah. Terus juga mungkin lebih bisa memikirkan yang namanya ke arah finansial nih. Kalau ngomongin pandemi kan lebih ke finansial ya. Kayaknya lebih ngepres gitu. Secara pendapatan juga gitu ya. Jadi pas pengeluaran juga mesti itu dia. Jadi mesti lebih dipikirin lah finansialnya. Tapi positifnya pasti kalau dari saya pribadi, kita jadi tahu keseimbangannya. Dari pengeluaran, dari pendapatan kita, terus kita juga dapetin mungkin kalau saya secara pribadi sih jadi harus mikir ya, jadi kalau ada apa-apa tuh udah dipersiapin dulu, gitu sih. Itu dia ya. Nah, kalau dari kakak Aboda sendiri gimana nih menghadapi situasi pandemi ini? Siap, saya secara personal gini, kalau
kami kan memang full time musician. Apalagi juga saya Filmon juga kami ya main di kafe lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi pas pandemi ini jatuh Maret akhir, itu sebenarnya sih kafe-kafe itu sampai sekarang pun masih nol, Kak. Ya, di Jakarta lagi. Di Jakarta. Masih nol ya? Gitu ya. Masih. Yang bandel ada, cuma legalnya tuh sebenarnya masih belum boleh. Live music tuh masih belum boleh. Gitu. Jadi lumayan sih sebenarnya kalau yang tadi Evi bilang financial, jelas sangat berasa kali gitu kan. Cuma yang saya mau share sih ini sih, saya pribadi kayak awal-awal pandemi itu saya baru mikir, ternyata selama ini saya sibuk ngumpulin berkat, cuma nggak nikmatin loh. Kalau buat saya pribadi ya. Iya, benar. Teman-teman saya gitu, kayak ya kita musisi-musisi tuh Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah kayak presiden, Kak. Sumpah. Luar biasa. Jadi, susah ditemuin, benar. Nanti malam main wedding, terus kafe lagi, terus apa, ada aja gitu kan. Dan kalau dihitung sebenarnya itu tidak sedikit gitu kan. Berkatnya tuh tidak sedikit. Tapi kapan nikmatinnya gitu. Jadi pas waktu awal-awal pandemi juga di rumah aja gitu kan. Tapi ya puji Tuhan lah, maksudnya berkat Tuhan kan ada aja kan. Tapi di situ saya jadi nge-reflect gitu. Saya jadi refleksi diri sendiri kayak ya mungkin selama ini saya ngegali, nyangkul terus, mungkin saatnya saya menikmati berkat. Ya, saya sih ngeliat insight itu gitu. Benda memang dari sekarang sampai ke depan juga pasti kita ngelihat kan kayak kita bisa ngapain nih, kita earning something gimana caranya, mesti kayak ya produce di rumah segala macam itu teknis lah. Kayaknya sih teman-teman musisi juga udah tahu caranya. Cuma maksud saya yang saya mau share tuh yang saya tangkap waktu awal-awal pandemi, saya pikir mungkin kemarin saya kerja keras, mungkin sekarang makannya gitu mungkin. Insight aja. Apalagi kalau musisi dengan ada kegiatan di kafe gitu, terus wedding juga itu lumayan mempengaruhi ya, karena kan selama pandemi ini wedding ini sangat dibatasi, bahkan sampai nggak ada. Ya. Betul sekali. Betul sekali. Sejauh ini sih saya Filmon berapa kali? Mungkin dari pandemi ini saya baru main wedding tuh kayak 2 kali, Kak. 2 kali. Itu dengan itu ada ya. Tapi susah bapak sedikit sekali, jauh. Oke, untuk Evi kira-kira ada ini nggak dalam waktu dekat ini rencana untuk mengeluarkan single terbaru lagi? Dalam waktu dekat sih enggak, tapi doakan tahun depan keluar album ya. Tahun depan ya, berarti sekarang udah mulai ini ya. Lagi proses. Lagi menabung, lagi bikin. Untuk backing vokal ya. Saya kemarin nawarin diri ya. Evi mungkin iya. Saya nawarin untuk kalau Dian ini emang semua setiap ini ya, setiap penyanyi ditawarin. Barangkali butuh backing vokal ya, itu dari bisa. Saya paling belakang ya. Ayo Kak Dian, ayo. Bercanda. Oke. Kalau Aboda sendiri nanti akan berkolaborasi juga Kak dengan Evi? Ada rencana kolaborasi lagi berikutnya? Atau boleh ditanya Evi-nya kan? Maaf, junior. Tapi junior yang menentukan nih. Junior yang menentukan ya. Pada dasarnya sih kita senang untuk berkolaborasi atau istilahnya bermusik bersama-sama dengan siapapun juga gitu ya. Jadi apalagi Evi juga ya bisa dibilang sering ketemu juga gitu kan, satu teman pelayanan juga, dan pasti tahu saya juga memang Evi juga nulis banyak lagu juga gitu. Jadi ya kalau Tuhan mengizinkan untuk yang pertama, mungkin ada yang kedua, ada yang amin. Mungkin kita bisa ajak Kak Dian sama Karinto ya. Oke. Jadi kita kirimkan suaranya ya. Siapkan Kak. Oke. Dian ada yang bergabung mungkin sehari ini? Belum ada, tapi kayaknya memang kita harus menyudahi. Karena waktu juga ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Evi dan dari teman-teman Aboda untuk pendengar Suara Gracia di siang hari ini. Closing statement mungkin. Asik, closing statement. Silakan dari Evi dan juga mungkin dari kakak-kakak Aboda.
Junior dulu ya, oke. Junior dulu ya. Junior dulu ya. Ya, untuk apa tadi sebutnya keluarga Gracia ya? Iya, Keluarga Gracia FM. Oke, untuk keluarga Gracia FM hari ini bertepatan juga untuk lagu Tetap Percaya udah rilis di semua digital platform. Jadi bisa didengerin di mana-mana. Jadi terima kasih juga buat kakak-kakak dari Suara Gracia FM yang udah boleh apa ya bilangnya menginterview kami untuk boleh share tentang lagu Tetap Percaya. Semoga lagu ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Dan yang pasti dalam kata Tetap Percaya itu ada istilah yang namanya kita harus berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan setiap hari. Tagline dari aku simple, kalau pagi ini Tuhan nggak lupa bangunin kita, nggak ada alasan untuk kita lupa berdoa hari ini. Amin. Oke. Kalau dari teman-teman dari Aboda sendiri? Iya, Aboda kami pertama senang bisa bersama-sama dengan Evi juga untuk bisa bisa bilang menghasilkan lagu ini gitu ya, untuk kesempatan diberikan juga. Thank you. Saya mau bilang bahwa bukan satu kebetulan kalau lagu Tetap Percaya ini dirilis di masa pandemi ini. Jadi memang semua Tuhan sudah atur di tengah-tengah situasi yang dimana kita perlu untuk dikuatkan, dihiburkan, diberi keyakinan lebih lagi. Lagu ini hadir dan kiranya boleh menjadi bukan sekedar suara hati Evi aja atau pengalaman Evi aja, tapi kiranya ini juga bisa mewakili semua. Kalau di dunia musik umum itu bilangnya mewakili perasaan, tapi kalau buat saya ini mewakili semua doa dan harapan kita yang mendengarkan. Dan bukan sekedar menikmati, tapi juga bisa memperkuat iman kita dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Oke, amin. Ya, nah sebelum kita harus menyudahi nih siang hari ini, boleh nggak kita minta Evi untuk nyanyi refnya aja? Ayo Evi. Gimana kalau kakak-kakak Boda aja yang nyanyi? Biar spesial gitu. Jangan sampai saya dan Dian yang menyanyikan. Wah, boleh banget. Ayo, Jangan. gimana kalau Kak Dian sama Kak Jangan. Rinto? Nanti keluarga Gracia di sini kecewa semua. Ya. Wah. Dengar-dengar Kak Rinto suaranya bagus. Rinto Harahap. Bukan ya? Rito Harahap. Beda. Oke. Saya Ini Rinto mungkin Kak Rinto berharap. Silakan Evi. Evi aja, boleh. Potong. Boleh. Ya. Oke. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil, ku percaya akan sebab hidupku. Jadilah padaku menurut perkataan firman-Mu. Gitu dia. Oke, ditunggu ya sampel suara kita Kak Evi. Siap. Barangkali Kak Evi butuh backing vokal. Saya dan Dian siap buat ini megangin stand mic-nya. Loh. Ya. Oke, terima kasih untuk Evi, Kosasi, dan teman-teman dari Aboda. Iya. Sukses selalu. Sukses selalu, semangat. Ini akan memberkati setiap pendengar ya. Oke, sepertinya kita harus berpisah. Dadah, sampai ketemu lagi ya di perjumpaan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Rinto, Kak Dian, God bless you. Iya, oke. Ya, itu dia keluarga Gracia yang kita sudah dengar.